Halo semua. Oke kawan-kawan, hari ini kami akan pergi ke kebun sekejap, untuk memetik buah nanas. Jadi perjalanan ke kebun itu tidaklah jauh sangat, lebih kurang 7 menit, 5 menit dengan menaiki kereta. Saya bersama dengan 2 orang anak saya, dan mereka ini akan menemani saya sehingga ke kebun. Lagipun sekarang ini dalam jam 5:30 sudah petang dan tidak boleh lama-lama di kebun. Oke, jom kita bertolak sekarang. Oke, kebun ini sebenarnya sudah masuk dalam video saya sebelum ini, yaitu video dalam mengambil bambu untuk dijadikan sebagai tongkol lulut. Kalau kawan-kawan lihat dalam video itu, memang ini laluan yang sama. Oke, nampaknya kami sudah sampai dan sekarang ini kami akan berjalan terus ke kebun. Dian, mari bawa tuh plastik. Lalu di kawasan kebun orang lagi. Terusnya kami akan menuju ke bawah sampai ke anak sungai. Bagus juga ini tempat sebab banyak kok tumbuh-tumbuhan hijau. Ini kebun orang. Kebun kami berada di sana. Tengok tuh. Dan laluan ini pun agak curam, tapi beginilah suasana aman damai di kawasan kebun. Nampak di sana tuh ada ipar saya sedang memotong rumput. Sekarang ini kami akan menyeberangi sungai. Sungai ini dulu sebenarnya besar, luas, tapi sebabkan air banyak pokok-pokok ini tebang, maka sungai ini pun sudah mengecil. Sebab kawasan tadahan air itu sudah berkurangan, sebab pemilik tanah sudah bersihkan. Kebanyakan pemilik tanah sudah bersihkan untuk dijadikan sebagai tempat pertanian mereka. Kita teruskan perjalanan lagi. Tidak. Tutup. Seperti yang saya katakan tadi, sewaktu dalam perjalanan tadi, tujuan kebun ini adalah untuk mengambil nanas, tetapi nampaknya nanasnya ini masih belum masak lagi, masih kecil lagi. Di sini pun ada juga. Masih kecil lagi. Yang ini sudah hampir masak, tapi takut pula didahului oleh tupai. Ini nanas ini sudah hampir masak, sebab dahulu masih kecil, tapi tupai-tupai sudah habiskan nanas di kebun saya ini. Jadi saya tidak sempat pun merasa buah nanas itu. Coba kita tengok sebelah sana. Inilah kawasan kebun gata saya, tapi lama saya tidak bersihkan sebab banyak komitmen untuk kerja yang lain. Yang ini pun belum, buatnya masih kecil lagi, sama juga masih lagi. Nanti tiba masanya saya akan bersihkan nih, sebab sekarang ini sibuk dalam persediaan membersihkan sawah padi. Biasanya saya akan bersihkan kebun ini dalam bulan Julai nanti, selepas selesai menanam padi. Sekarang kami nih berada di sini, kebun sudah. Ini kebun getah. Tapi ini milik abang saya lah. Tengok sini. Milik abang saya, tetapi sebelah sana itu adik saya dan saya di sebelah sana tadi. Yang kita lalu sebentar tadi. Di belakang ini ialah sawah padi. Sawah padi. Ibu saya sudah pun membersihkan sawah padi ini dan menunggu untuk menanam padi lagi lah. Sebelum itu proses yang perlu dibuat ialah menanam padi di tapak semayan. Kemudian baru dipindahkan ke sini apabila mencapai umur sebulan. Jadi kita teruskan perjalanan ke kebun saya yang kecil.
kebun kecil saya yang mana ada nanas di situ. Tapi itu pun sudah lama saya tidak jenguk. Oke ya, yang ini adalah kolam ikan. Ini bukan saya punya, ini abang saya punya. Dia ini suka memelihara ikan tilapia warna merah. Saya lebih pada ikan tilapia warna hitam. Oke, jadi kita akan turun menuju ke sungai. Ya, sampai sudah di kebun kecil saya ini, tapi nampaknya sudah semak. Coba semak. Baru beberapa bulan saya tidak datang ke sini, rumput sudah panjang. Nanas-nanas ini pun sudah dipenuhi dengan lalang. Tapi ini senang saja untuk membersihkan semula ini. Jabatan Pertanian telah menyediakan satu jenis racun yang dihaskan untuk nanas. Jadi jika saya racun sahaja, sembur dengan racun nanas ini, rumput-rumputnya akan mati dan nanasnya akan menjadi subur semula. Oke, racun itu tidak akan mempengaruhi nanas, racun itu cuma akan mengeringkan rumput yang berada di sekitar nanas itu. Nah, ini pondok saya nih, Allah, pondok susunan saya sudah roboh. Sudah lama saya tidak sini, jadi pondok ini pun roboh juga. Oke, tidak apa, nanti saya akan gantikan dengan yang baru. Memang sudah reput nih, ini pondok ini pun sudah dibuat, saya buat pada tahun 2016 lagi, jadi tidak heran lah. Saya pun cuma batang bambu saja, diperbuat pada bambu-bambu saja. Oke, sekarang saya mau cari nanas saya yang sudah masak, kalau ada yang masak. Nah, ini belum masak lagi. Sekarang mau cari nanas yang sudah masak ini. Lihat ya, mungkin ada paku. Tunggu sana lah. Sana. Oke, di sini ada satu biji yang sudah masak. Mujurlah, tupai tidak makan terlebih dahulu. Kalau tidak, tiadalah dapat merasa nanas. Jadi ini baru satu. Jadi saya akan tunggu lagi yang lain. Wah, nanas sebenarnya nanas ini sudah besar, tapi rumput lalang lagi tinggi. Oke, ini dia nanas ini yang saya baru petik sebentar tadi. Oke ya, sekarang saya telah berjaya mendapat sebiji nanas sahaja yang masak dan sesuai lah untuk dimakan. Namun yang ini pun saya akan petik juga. Ini boleh dijadikan sebagai sayur. Campur dengan masak kari ya. Jadi saya akan potong nanas ini untuk dijadikan sebagai sayur. Jadi tidaklah keempunan, budak-budak tidaklah keempunan. Nah ini dia nanas yang masih bukan muda tapi sederhana, memang sesuai untuk dijadikan sebagai sayur lah. Yang tadi itu sudah masak, nah itu untuk dijadikan sebagai pencuci mulut saja. Jadi kita akan bergerak ke sungai. Kita lihat dulu suasana di sini. Ini nanas saya
Ini sebenarnya nanas ini bukan nanas madu kecil saja yang di sana itu berduri. Oke, nanti tiba masa saya bersihkan semuanya akan jadi bersih. Oke. Nah, ini bunga kantan, mangga. Nah, inilah dimana anak-anak saya selalu mandi mandas ketika saya membersihkan kebun. Oke. Nah, semasa kecil-kecil dahulu pun sinilah juga sempat saya mandi bersama dengan kawan-kawan dulu. Oke. Memang syok lah kalau mandi sungai ini. Teringat masa-masa dulu, kalau tidak silap sungai ini kedannya semasa 30 tahun yang lalu kedannya memang macam ini juga. Sekarang pun masih dalam keadaan begini. Oke. Sekarang anak-anak siap ganti mandi di sungai ini. Oke, jadi kita akan bergerak balik sebab sekarang pun sudah menunjukkan jam 6 petang. Jadi kita akan balik semula ke rumah dan saya akan datang semula ke kebun selepas selesai menanam padi lah untuk membersihkan kebunnya dan membaiki pondok yang sudah rusak itu. Oke, jadi itu saja perkongsian saya dalam cerita perjalanan ke kebun mengambil buah nanas. Oke, sekian dan terima kasih.